Bagi saudara yang selama ini masih terikat dengan yang larut dengan kebanggaan-kebanggaan lahiriah lewat kebenaran ini, mari Bapak Ibu Saudara tanggalkan segala kebanggaan-kebanggaan yang sia-sia itu, rendahkan hatimu, izinkan dan tempatkan Yesus Kristus menjadi kebanggaanmu, menjadi hartamu yang paling kau banggakan dan yang paling kau hargai. Tempatkan Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara pendengar setia dari Morning Miracle, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja pernah mengikuti program ini, kami mengucapkan selamat bergabung, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita juga akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan, ditolong firman Tuhan dan dibebaskan, dimerdekakan oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk sama-sama terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, sebelum kami lebih jauh merenungkan firman-Mu, kami mohon Tuhan memberkati setiap pendengar Tuhan, sehingga hati pikiran anak-anak ini diberkati oleh roh Allah sendiri, oleh tangan Allah sendiri. Urapi dan berkati hamba-Mu, urapi dan berkati program ini Tuhan, sehingga sungguh menjadi berkat, menguatkan orang yang lemah, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, memberi kelepasan kepada yang berbeban berat, sehingga kami semuanya berkemenangan karena kuasa firman Allah dan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada pada saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa masa lalu kita, apakah baik, apakah buruk, itu mempengaruhi masa kita yang sekarang ini. Sebutlah misalnya latar belakang kita. Latar belakang kita mungkin berasal dari keluarga berada, begitu ya, dari keturunan raja, dan latar belakang orang-orang terpandang, disegani, begitu. Itu akan berpengaruh dalam pola kehidupan kita sehari-hari, berpengaruh kepada mindset kita, bicara kita, tingkah laku kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kadangkala mindset kita yang keliru terhadap latar belakang kita itu, atau katakanlah pengaruh yang enggak pas dari latar belakang kita itu, bisa berpengaruh buruk, ya, bisa berpengaruh buruk kepada kehidupan kita kini, hubungan dengan sesama, juga berpengaruh kepada hubungan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu belajar pada saat ini dari seorang Paulus, ya, seorang Paulus yang hebat, ya, yang luar biasa, yang tadinya tidak mengenal Tuhan tapi punya latar belakang yang bisa dikatakan wow, bisa dikatakan spektakuler, hebat, top lah, begitu istilah anak-anak muda sekarang. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kita terlebih dahulu membaca dari tulisan Paulus di dalam kitab Filipi, ya, Filipi 3. Saya akan bacakan buat kita dari ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Demikian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Titik 2. Emang siapa dia? Dia disunat pada hari ke-8. Lalu dari bangsa Israel. Lalu dari suku Benyamin, ya, suku yang cukup disayangi oleh ayahnya, cukup dimanjakan, begitu saudara-saudara. Orang Ibrani asli, ya, tidak campuran, ya, tentang pendirian terhadap hukum Taurat bangsa Yahudi. Dia adalah seorang Farisi. Farisi artinya perfect, tidak melakukan kesalahan terhadap hukum Tauratnya. Nah, kemudian dia akan ke-6 tentang kegiatan, ya, tentang kegiatan dia, ya, seorang penganiaya jemaat Kristen, ya, Kristen mula-mula. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Lalu ayat yang ke-7 dia katakan begini,
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, itu semua kebanggaan-kebanggaan lahiriah itu sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, setelah menjadi pengikut Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Ya, dia mengatakan Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya, menganggap semua kebanggaan atribut yang melekat pada dirinya sebelumnya dianggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Wow. Jadi puncak dari iman seorang Kristen adalah ikut serta beroleh ya kebangkitan bersama dengan Kristus. Itu klimaks daripada iman orang Kristen, dan dia sampai kepada bagian itu. Nah, sebagaimana kita telah baca mulai dari 4 tadi hingga ayat yang 11, Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui di sini mengenal lebih detail siapa Paulus. Ya, intinya Paulus adalah seorang yang hebat. Ya, adalah berlatar belakang seorang yang hebat, dia cerdas, dia lulusan dari perguruan Gamaliel, Bapak Ibu Saudara, di gurunya adalah Gamaliel. Dia dalam segala hal dia luar biasa. Kalau saya baca sekali lagi dari ayat yang ke-5 dikatakan begini ya, dia disunat pada hari ke-8, artinya nggak miss. Dia melakukan kerohaniannya. Dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia adalah seorang Farisi. Dan dia tadinya adalah seorang yang sangat benci, bahkan menganiaya orang Kristen, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah latar belakang seorang Paulus. Artinya secara lahiriah dia adalah seorang yang hebat, yang luar biasa, yang bahkan mempunyai kedudukan terhormat di agamanya, di lingkungannya, Bapak Ibu Saudara. Namun ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus ketika dia hendak menganiaya orang Kristen di perjalanan ke Damsyik, di situ dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Sejak itu dia bertobat menjadi pengikut Kristus, dan sejak itulah dia tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa semua kebanggaan masa lampaunya itu tidak ada artinya, ya. Dia anggap sampah dibanding dengan Kristus, ya. Semua kebanggaan-kebanggaan lahiriah itu dari garis keturunan yang terhormat, yang terpandang menurut masyarakat Yahudi waktu itu, semua itu deretan kebanggaan itu dianggapnya sampah, Dan bagi dia, di ayat yang ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus. Jadi itulah yang menjadi kerinduan hati daripada seorang Paulus. His heart desire, kerinduan hatinya. Nasinakap ni rohani si Paulus. Holang asay taday mana ma Jesusi, holang ido say di hasiholhon rohani si Paulus hamua kadongan. Bapak Ibu Saudara, itu yang ada terus menerus di hatinya. Bagaimana mengenal dia? Ternyata Bapak Ibu Saudara, dari sini kita sadari, walaupun dia sudah masuk penjara, bayar harga karena mengikut Kristus, dia masih tetap sadar dia masih perlu mengenal lebih dalam lagi Kristus. Nah,
Yang ku kehendaki, ayat 10, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan kematiannya, supaya akhirnya aku juga beroleh kebangkitan bersama-sama dengan orang percaya, bersama dengan Kristus. Nah, saudara, apa kaitannya dengan kehidupan kita? Bagi kita khususnya orang Batak, adalah anugerah kalau saudara dan saya dilahirkan dari keturunan raja. Saya sendiri adalah keturunan Raja Sidabutar yang dulu berkuasa di Tombok. Bahkan kalau ditarik garis keturunan sampai ke atas, bahwa nama daripada opung kami adalah Raja Sidabutar, kan begitu. Nah, saya tidak pungkiri bahwa saya bangga, saya bersyukur dengan hal itu, bahwa saya adalah keturunan Raja Sidabutar. Tapi dan akibat daripada keturunan raja ini, saya sempat, Bapak Saudara, hidup mempunyai kebanggaan, katakanlah berlebihan begitu ya, kebanggaan berlebihan. Ya, kalau tidak bisa dikatakan sombong, ada itu, pasti ada itu, merasa sombong, merasa lebih daripada yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Saya juga punya masa kanak-kanak yang cukup bahagia ya, dengan ya, karena kami berkecukupan dulu ya. Saya pribadi untuk masa kanak-kanak seusia saya itu saya cukup berkecukupan, dan seterusnya dan seterusnya. Saya juga punya perjalanan hidup yang lumayan baik, lulus dari universitas terkemuka di Sumatera Utara ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya juga tidak tergolong orang yang bodoh ya, kan begitu, lumayan lah begitu ya. Nah, dan seterusnya, ada sederetan daftar kebanggaan secara lahiriah yang membuat saya, kalau secara manusia, layak untuk bangga, bahkan bisa terjerumus sombong, Bapak Ibu Saudara. Tapi terpujilah Tuhan, ketika saya juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam sebuah mimpi, yang pertama sih dalam sebuah ibadah ya, per tahun 91 di CCA Medan, lalu kemudian tahun berikutnya di Ambon tahun 92 saya mengalami perjumpaan pribadi langsung dengan Tuhan Yesus dalam sebuah mimpi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sejak itu saya terus rindu mengenal Tuhan, dan sejak itulah saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, untuk kemudian diproses. Setelah saya melayani Tuhan, semua kebanggaan saya itu dikikis oleh Tuhan. Yang tadinya saya nggak boleh sebagai anak raja begitu ya, nggak boleh nyuci piring, nggak boleh kerja di dapur, nggak boleh cuci pakaian, ya paling-paling marmahan, jaga kerbau gitu kan. Nah, itu membuat saya sempat hidup sombong, dan saya dibantu, ditolong oleh 5 perempuan yang saya kasihi, ibu saya 1 dan 4 saudari saya perempuan. Mereka menolong saya, dan saya sempat menjadi anak manja, saudara-saudara. Tapi terpujilah nama Tuhan, setelah saya mengalami perjumpaan dengan Kristus, semua kemanjaan yang tak penting itu dikikis oleh Tuhan. Dimana saya kemudian bisa mencuci WC di gereja, memperbaiki atap gereja yang bocor, mencuci piring daripada pelayan-pelayan mimbar, dan seterusnya dan seterusnya, menggunting-gunting pagar daripada base kami di Bali, di Jalan Raya Putih nomor 100. Padahal saya sudah sarjana hukum waktu itu, dan seterusnya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa yang dahulu kuanggap sebagai kebanggaan, sekarang kuanggap tidak ada artinya itu, karena pengenalanku akan Kristus. Sekarang bagiku Kristuslah kebanggaan yang kekal, Kristuslah kebanggaan yang paling besar, Kristuslah kebanggaanku, Bapak Ibu Saudara. Saya butuh uang, yes, kan begitu ya. Tetapi bagi saya, uang, jabatan bukanlah kebanggaan, karena semua itu akan tinggal. Tapi bagiku kebanggaan yang kekal dan yang termulia adalah Kristus sendiri. Jadi harta yang termahal bagiku adalah Yesus Kristus. Nah, saudara, bagi saudara yang selama ini masih terikat dengan yang larut dengan kebanggaan lahiriah lewat kebenaran ini, mari Bapak Ibu Saudara, tanggalkan segala kebanggaan yang sia-sia itu, rendahkan hatimu, izinkan dan tempatkan Yesus Kristus menjadi kebanggaanmu, menjadi hartamu yang paling kau banggakan dan yang paling kau hargai. Tempatkan Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu Saudara.
Dengan demikian saudara akan lega, saudara akan selesai dengan diri saudara sendiri. Saudara tidak lagi mengejar pujian dari manusia. Capek Bapak Ibu Saudara, jaga gengsi, jaga image ya, jaim gitu. Bapak Ibu Saudara mengejar prestis. Capek Bapak Ibu Saudara, capek. Kadang-kadang harus bersandiwara ya, untuk supaya dihormati orang. Harus memaksakan kemampuan supaya tampil trendy, branded, supaya tampil mewah dan seterusnya. Capek saudaraku, capek. Lebih bagus hidup apa adanya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa hidup apa adanya kalau kita tempatkan Yesus saja kebanggaan kita, firman Tuhan saja harta yang termahal bagi kita. Kita akan lega, kita akan merdeka, dan kita tidak akan minder berhadapan dengan siapapun juga kalau kita tahu Yesus yang kita tampilkan Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada orang yang paling tajir di dunia dan akhirat selain Yesus. Yesuslah yang paling tajir melintir di bumi dan di sorga Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara, jangan kejar, jangan silau dengan manusia tajir di dunia ini. Manusia tajir di dunia ini bisa mengecewakan saudara. Dan ketajiran manusia di bumi akan ada batasnya, ada akhirnya. Tetapi ketajiran Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara tidak ada akhirnya dan tidak ada batasnya. Oleh sebab itu, tempatkan dan jadikan Yesus menjadi kebanggaanmu. Jadikan Yesus menjadi raja di atas segala raja. Saya akhiri dengan satu pepatah Batak yang mengatakan, baris-baris ni gajah di rura pangaloan, molo marsuru raja daedo soloan. Artinya bekas-bekas kaki gajah di lembah pertempuran. Kalau seorang raja menyuruh kita, tidak patut kita tidak taati. Nah, karena Yesuslah raja di atas segala raja-raja, Yesuslah raja dari segala toga raja-raja di seluruh suku Batak, mau marga apapun dia, Yesuslah raja di atas segala raja. Saudara-saudara, tidak patut kita tidak taati dia. Mari kita tempatkan Yesus menjadi raja di atas segala raja, ya, karena dia raja yang kekal. Tempatkan Yesus raja di perkumpulan saudara, raja di dalam hidup pribadimu. Dengan demikian engkau akan sungguh-sungguh menikmati sebuah kebanggaan dan menikmati sebuah kemerdekaan yang sejati. Dan percayalah, kalau Yesus kau tempatkan menjadi raja atas hidupmu, dia akan membela engkau, dia akan melindungi kau dengan sempurna. Itulah yang bisa saya bagikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memampukan saudara untuk menempatkan Yesus menjadi Tuhan dan Raja di atas segala raja dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam waktu yang relatif singkat kami telah merenungkan dari Filipi 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-11. Biarlah Tuhan ini tertanam di hati kami masing-masing, sehingga kami akan dimerdekakan dari pengaruh yang keliru dari kebanggaan-kebanggaan masa lampau kami. Biarlah kami sekalian menempatkan Yesus menjadi kebanggaan kami, bahkan menjadi raja, ya, dari raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Berkati semua pendengar dalam kehidupan sehari-hari. Berkati ekonomi, keuangan, kesehatan, dan kerukunan keluarga. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.